Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diamliati. Saya dari Teknis Matematika Lokal 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan komposisi invers. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan komposisi invers. Oke, tapi terlebih dahulu kita akan membahas apa sih fungsi itu. Nah, jadi kita harus tahu fungsi terlebih dahulu untuk mengetahui fungsi komposisi dan fungsi invers. Nah, di sini kan sudah ada pengertian dari fungsi. Bisa teman-teman baca sendiri, tetapi secara sederhana, fungsi yaitu himpunan antara dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Dan hubungannya itu ada aturannya. Aturannya yaitu yang pertama, fungsi A atau daerah asal harus ada pasangannya dan tepat satu pasangan, tidak boleh bercabang, tidak boleh dua atau tiga. Nah, jadi kata kuncinya harus ada pasangan dan harus satu. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Untuk yang pertama yaitu fungsi A ke fungsi B. Ini kan kita lihat bahwa semua anggota di A ini sudah memiliki pasangan. Berarti syarat yang pertama yaitu sudah terpenuhi. Kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu harus satu. Dan kita lihat di sini bahwa A3 ini memiliki dua pasangan, yaitu B1 dan B4. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Kita lihat di sini bahwa syarat yang pertama saja sudah tidak terpenuhi. Karena apa? Karena yang A3 ini tidak memiliki pasangan. Nah, berarti ini jelas memang bukan merupakan fungsi. Lanjut contoh yang terakhir, yaitu syarat yang pertama yaitu sudah terpenuhi, ya kan? Nah, jadi syarat yang kedua yaitu tadi tidak boleh memiliki lebih dari satu anggota. Nah, jadi ini tepat nih, semuanya memiliki pasangan. Nah, jadi yang paling kanan ini merupakan contoh dari fungsi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari fungsi, yaitu ada yang dimaksud dengan daerah asal yang ini atau domain, yaitu himpunan awalnya kalau digambarkan yang ini. Nah, kalau daerah kawan ataupun kodomain, ini kodomain bukan nama sampo ya, apalagi sabun. Nah, kodomain ini artinya daerah kawan. Nah, yang B yang sebelah sini. Nah, ada juga daerah hasil, yaitu daerah kawan yang memiliki anggota atau pasangan. Nah, daerah kawan yang tidak memiliki pasangan di sini berarti B2 ya. Jadi B2 ini tidak masuk ke dalam daerah hasil. Berarti yang masuk yaitu B1, B3 dan B4. Nah, sampai sini teman-teman mungkin sudah, yaitu jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ini terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama fungsi satu-satu injektif, yang kedua yaitu fungsi pada subjektif, yang ketiga yaitu fungsi satu-satu dan pada bijektif, dan yang terakhir yaitu fungsi general. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu fungsi satu-satu injektif. Nah, apa sih fungsi injektif itu? Jadi fungsi injektif adalah fungsi yang anggota domainnya memiliki pasangan yang berbeda-beda. Nah, contoh di sini ada A1 berpasangan dengan B2. Nah, jelas ya. Lanjut ke fungsi pada subjektif. Nah, fungsi subjektif ini bila semua anggota di B ini punya pasangan. Yang penting di B ini penuh, tidak ada yang kosong. Jadi fungsi subjektif ini adalah fungsi yang semua anggota di kodomain ini punya pasangan. Nah, lanjut ke fungsi satu-satu dan pada bijektif. Nah, ini merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi pada subjektif. Yang mana berarti anggota di A mempunyai pasangan yang berbeda dan anggota di B harus terisi semua. Otomatis bijektif ini harus punya anggota domain dan kodomain yang sama. Kalau misalnya domainnya 4, berarti kodomainnya juga harus 4. Dan ini berpasangan satu-satu dan berbeda-beda. Tidak ada yang tersisa, semua anggota itu mendapatkan pasangan. Nah, jelas ya. Selanjutnya yaitu ke fungsi general.
fungsi general ini bila semua fungsi bukan fungsi injektif, bukan fungsi subjektif, otomatis juga bukan fungsi bijektif. Berarti namanya fungsi general, masih merupakan fungsi tapi tidak dalam 3 kategori yang sudah kita bahas tadi. Nah, jelas ya. Selanjutnya kita akan menentukan jenis-jenis fungsi dari diagram panah berikut. Nah, di sini ada 4 yang harus kita tentukan. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang A. Tadi syarat injektif adalah semua anggota A punya pasangan yang berbeda. Berarti ini tidak termasuk ke dalam injektif. Nah, apakah ini subjektif? Nah, kita lihat dari kode mainnya. Apakah semua anggotanya punya pasangan? Tapi ternyata hanya satu dan yang lainnya yaitu tidak memiliki pasangan. Nah, berarti ini bukan merupakan subjektif. Berarti ini masuk ke dalam fungsi general. Nah, berarti yang A ini adalah fungsi general. Nah, kita lanjut ke menentukan yang B. Yang B ini semua anggota punya pasangan, tapi di sini ada pasangan yang selingkuh. Nah, kita lihat yang ini berarti dia selingkuh. Nah, dia mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam fungsi. Berarti ini kategori yang bukan fungsi. Nah, kita lanjut yang C, yaitu apa semua anggota di A ini mempunyai pasangan? Nah, iya punya. Tapi ada anggota yang punya pasangan yang sama. Yang sama nih. Berarti bukan injektif. Nah, apakah subjektif? Ya, subjektif karena semua anggota di B ini mendapatkan pasangan. Nah, berarti yang C ini merupakan fungsi subjektif. Nah, lanjut ke yang D. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini saja ternyata ada anggota di A ini yang tidak mempunyai pasangan. Nah, apakah ini fungsi? Jawabannya bukan fungsi karena ada anggota yang tidak mempunyai pasangan. Nah, sehingga ini dinyatakan bukan fungsi. Nah, jelas ya. Selanjutnya yaitu fungsi komposisi. Nah, apa sih fungsi komposisi itu? Jadi seperti yang sudah saya tuliskan di sini bahwa fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi yaitu fx dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Dan operasi fungsi komposisi juga biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O kecil yang biasa kita baca sebagai komposisi. Jadi secara sederhananya yaitu jika ada komposisi dari dua buah fungsi, misal nih fungsinya di sini yaitu fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x dikurang 5. Langsung saja kita cari f komposisi g x sama dengan, tadi kan dia penggabungan, tapi penggabungannya ada aturannya, jadi bisa ditulis dengan f g x sama dengan, masukkan nilai gx nya ke dalam fungsi f. Nah, jadi tadi gx nya yaitu sama dengan x dikurang 5. Jadi f dalam kurung x dikurang 5 sama dengan 2 dalam kurung x dikurang 5 ditambah 3. Nah, kita kalikan nih ke dalam, yaitu 2 dikali x yaitu 2x, 2 dikali negatif 5 yaitu kurang 10 ditambah 3. Jadi 2x dikurang 7. Inilah hasilnya. Udah, Bu? Mungkin ada yang bertanya seperti ini, gimana kalau yang ditanyakan sebaliknya? Nah, misalnya yang ditanyakan G komposisi F, X sama dengan, nah jelas berarti itu G, F, X. Berarti yang kita masukkan yaitu Fx, kita masukkan ke dalam Gx, atau bisa ditulis dengan G dalam kurung 2x ditambah 3 sama dengan 2x ditambah 3 dikurang 5, yaitu hasilnya 2x dikurang 2. Nah, mudah bukan? Selanjutnya yaitu sifat-sifat komposisi. Nah, untuk yang pertama yaitu F komposisi G, X tidak sama dengan G komposisi F. X tidak berlaku sifat komutatif atau tidak berlaku pada perkalian, dan sudah kita buktikan pada contoh sebelumnya bahwa F komposisi G beda dengan
G komposisi F-nya. Untuk yang kedua, yaitu F komposisi G komposisi HX sama dengan F komposisi G dikomposisikan HX akan bersifat asosiatif. Nah, ini akan bernilai sama dan sifat asosiatif ini berlaku. Nah, langsung saja kita ke contohnya, yaitu di sini ada diketahui fungsi Gx sama dengan 2x dikurang 1 dan persamaan F komposisi Gx dinyatakan pada persamaan di bawah. Nah, di sini F komposisi Gx sama dengan, nah ini kan udah diketahui 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Maka kita akan mencari nilai fx-nya, itu kebalikan dengan yang tadi. Nah, jadi di sini F komposisi Gx sama dengan F dalam kurung Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Nah, jadi kita misalkan di sini Gx-nya itu ialah T. Nah, T, jadi kan yang ini tadi, jadi 2x dikurang 1. Jadi 2x dikurang 1 sama dengan T. 2x sama dengan T. Nah, minus 1 ini kita pindahkan jadi positif 1. Jadi di sini x sama dengan T ditambah 1 per 2. Selanjutnya kita masukkan di sini F T sama dengan 4 dalam kurung T tambah 1 per 2 kuadrat ditambah 2 dikali T ditambah 1 per 2 ditambah 2. Jadi di sini hasilnya 4 dalam kurung T kuadrat ditambah 2T ditambah 1 per 4 ditambah T ditambah 1 per 2 dikali 2, yaitu hasilnya T ditambah 1 ditambah ini 2. Jadi 4 yang ini kita coret, ini T kuadrat ditambah ini 2T ditambah T jadi 3T. Nah, ini 1 ditambah 1 ditambah 2 jadi 4. Jadi hasilnya T kuadrat ditambah 3T ditambah 4. Nah, jadi kita ubah fx-nya berarti x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada fungsi inverse. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih fungsi inverse itu? Jadi, fungsi inverse itu sering disebut dengan kebalikan dari fungsi itu sendiri. Nah, jadi ada fungsi dibalik. Nah, itulah yang dinamakan dengan fungsi inverse. Fungsi inverse itu simbolnya F pangkat negatif 1 X adalah inverse dari fungsi fx. Nah, dan di bawah ini kita ada contoh, yaitu bisa kita lihat bahwa jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan 5x ditambah 20, hitunglah fungsi inverse-nya. Nah, ini kan jadi kebalikannya. Jadi kita tulis 5x ditambah 20 sama dengan fx. Jadi 5x sama dengan fx, 20 kita pindahkan jadi negatif 20. X sama dengan 5x dikurang 20 per 5. Lalu kita ganti. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi inverse-nya. Kita ganti X yang ini jadi F inverse X, dan fx ini kita ganti jadi X negatif 20 per 5, dan inilah hasilnya. Selanjutnya yaitu ada contoh lagi, yang ini agak panjang dan karena bentuknya pecahan, yaitu fx sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1, x tidak sama dengan 1 per 3. Jadi y sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Nah, yang y 3x ditambah 1 kita pindah ke sebelah kiri. Jadi y dalam kurung 3x ditambah 1 sama dengan 2x dikurang 5. Kita kalikan ke dalam, yaitu y dikali 3x jadi 3xy, y dikali 1 yaitu jadi y sama dengan 2x dikurang 5. Jadi 3xy dikurang, ini 2x kita pindahkan kan, jadi dikurang 2x sama dengan negatif 5. Y kita pindahkan yaitu jadi negatif y. Jadi x kita kasih keluar, jadi tinggal 3 dan y. Nah, jadilah 3y dikurang 2. Nah, jadi negatif 5 dikurang y.
Selanjutnya kita di sini X sama dengan negatif 5 dikurang Y per 3Y dikurang 2. Kita pindahkan ke bagian yang paling depan. Jadi negatif Y dikurang 5 per 3Y dikurang 2. Selanjutnya kita ganti X diganti jadi F inverse X sama dengan, dan Y ini kita ganti dengan X, jadi negatif X dikurang 5 per 3X dikurang. Untuk mungkin ada yang bertanya, ada 3 cara yang lebih mudah? Jawabannya ada, dan di sini saya sudah membuatnya contoh untuk cara yang kedua. Nah, di sini kita modelkan dahulu, yaitu fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Dan ini adalah bentuk umum, kita boleh pakai asal kita tidak tertukar dan kita tahu mana a, b, c, dan d. Ingat, a adalah koefisien dari variabel x yang berada di atas, sedangkan b yaitu yang tidak ada variabel, dan yang c yaitu koefisien dan variabel yang ada di bagian bawah, dan d yaitu tidak ada variabel di bagian bawah. Nah, jadi langsung kita a dan d ini kita tukar, lalu kita kasih dengan negatif. Jadi f inverse x sama dengan negatif dx ditambah d per cx negatif a sama dengan negatif d-nya nilainya 1, jadi negatif x dikurang nilai b ini kan tadi negatif 5 ya, berarti negatif 5, jadi per nilai cx ini berarti tadi 3x, jadi 3x. Untuk yang a ini adalah 2, jadi negatif 2. Dan inilah hasilnya.